Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali menganalisa 3 buah emiten yang dimiliki oleh BJBR, itu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Kemudian yang kedua adalah Indika Energi, dan yang ketiga adalah PSAB, yaitu Resources Asia Pasifik, yang merupakan salah satu request dari cuan mania. Jadi kita mulai saja untuk PSAB. Jadi kalau kita perhatikan J Resources Asia Pasifik, itu kalau kita lihat grafik harganya itu tampak sedang downtrend dalam 3 bulan terakhir ini. Dan kalau kita perhatikan hari ini itu tampak PSAB itu di pembukaan meloncat 3 poin jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya, di mana PSAB dibuka di harga 150 hari ini dengan rentang harganya adalah di 143 sampai 150 rupiah, dan ditutup di harga 146 atau melemah sebesar 1 poin atau 0,68% jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 147 di hari kemarin. Jadi kalau kita perhatikan PSAB hari ini itu tampak diangkat dulu di pembukaan, kemudian dibanting setelah 30 menit pertama. Dan PSAB sendiri hari ini itu tampak memiliki volume perdagangan itu hanya sebesar 7,02 M, di mana market cap dari PSAB adalah sebesar 3,86 triliun dengan price earning ratio itu minus 27,98 kali. Dan average price daripada perdagangan PSAB hari ini adalah di 145,6 rupiah. Kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini itu tampak PSAB paling banyak diperdagangkan di harga 146. Itu di harga penutupannya itu sebesar 22.745 lot dengan 189 kali transaksi. Dan kalau kita lihat dalam bid offer pada saat penutupan market hari ini itu tampak di bidnya sendiri itu antrian paling banyak ada di harga 141 itu sebesar 11.714 lot, dan di offernya sendiri itu antrian itu tampak paling banyak di harga 150 rupiah itu sebesar 9.221 lot. Kalau kita perhatikan dari sisi price diary daripada PSAB atau J Resources Asia Pasifik, itu tampak dalam 30 hari terakhir kumulatif up and down, itu PSAB ditutup merah itu sebanyak 11 hari dan ditutup hijau sebanyak 6 hari. Dan kalau kita perhatikan rentang harga daripada PSAB itu hari ini tampak di 143 sampai dengan 150, dan dalam 1 bulan terakhir itu di harga 143 sampai dengan 164 rupiah, dan secara year to date ini adalah all time low-nya dia itu di 143 baik dalam 5 tahun maupun dalam 1 tahun. Itu di tahun ini itu paling rendah di 143 dan paling tinggi secara year to date ada di 284 rupiah. Dan kalau kita perhatikan dari newsnya sendiri untuk PSAB memang ada ada sedikit news positif di sini. Di awal bulan itu tambang emas DOP PSAB itu direncanakan beroperasi komersial pada kuartal keempat 2022, jadi tahun depan. Dan kalau kita lihat secara statistik daripada PSAB itu tampak earning per share PSAB itu mulai tahun kemarin di kuartal kedua itu sudah merah, jadi perusahaan mengalami kerugian dari tahun kemarin kuartal kedua sampai dengan kuartal kedua tahun ini pun yang laporannya baru keluar, di mana kuartal ketiga belum keluar. Sehingga ini perlu kehati-hatian dari cuan mania untuk menyikapinya. Jadi kalau saran kami sih sebaiknya jangan terlalu lama ditahan, karena kalau kita perhatikan juga secara secara chart juga sedang turun terus. Dan kalau dilihat dari valuasinya sendiri itu secara pair itu dia minus 27,98 kali, walaupun secara PBV ini masih cukup murah di 0,83 kali, akan tetapi kalau perusahaan tidak bisa menghasilkan profit itu lama-lama tentunya akan terus bergerak ke bawah. Dan kalau kita lihat juga dari sisi quick ratio
Ini juga lumayan memprihatinkan karena perusahaan dari PSAB ini tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Jadi perlu kehati-hatian karena PSAB menurut kami secara fundamental ini juga cukup lumayan memprihatinkan. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor, itu tampak dari bandar detektor hari ini untuk kita melihat bandar detektor yang terjadi hari ini itu belum tersedia datanya. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dari 1 minggu terakhir untuk bandar detektor dari PSAB itu tampak top 1 broker ini sedang melakukan normal distribusi, di mana top 3 dan top 5 broker ini melakukan big distribusi, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 152 dan broker CP itu sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri ini cukup lumayan bagus informasi yang diberikan oleh stokastik, akan tetapi golden cross yang terjadi ini masih berada di area oversold-nya, sehingga perlu kehati-hatian juga untuk cuan mania. Dan dari volumenya kalau kita lihat volume hari ini itu tampak hampir menyentuh dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir, akan tetapi dari sisi MACD ini tampak garis MACD ini masih bergerak ke bawah menjauhi angka 0 dan berada di bawah garis signal, sehingga tren ini belum berubah, masih downtrend, dan dari histogram sendiri ini masih bergerak meluncur menjauhi angka 0. Dari sisi EMA-nya sendiri, kalau kita lihat dari MACD, ini tampak EMA 5, 8 maupun 13 ini masih bergerak ke bawah, dan dari sisi penutupan hari ini pun tampak harga berada jauh di bawah EMA 5, 8 maupun 13. Ini perlu kehati-hatian, dan kalau kita perhatikan dari EMA 20 ini juga bergerak ke bawah, demikian juga dengan EMA 50-nya, hingga secara minor trend, middle trend maupun mayor trend untuk PSAB ini masih cenderung bergerak ke bawah dalam beberapa hari ini. Ini perlu cuan mania sedikit hati-hati, kalaupun dia bergerak kemungkinan sedikit volatilitasnya cukup lumayan tinggi seperti hari ini. Kalau kita perhatikan dibuka diangkat dulu, kemudian dalam 45 menit setelah itu dibanting lagi. Jadi ini cukup lumayan menjadi gorengan di hari ini, sehingga bagi kami untuk PSAB ini memiliki support pertama itu di 134. Ini dia akan bergerak karena kalau kita lihat ini adalah support yang cukup lumayan jauh di beberapa bulan kemarin. Jadi itu tampak di 2019, ini adalah support yang terjadi di support yang terjadi di 2016. Ini adalah harga terakhir itu di 2016 itu di 135, kemudian selanjutnya support kedua ada di 127 rupiah. Sehingga cuan mania kalau sudah pegang untuk PSAB mungkin perlu dipikirkan trading plan-nya dijalankan. Kalau ingin ingin average down, ini perlu sedikit hati-hati karena melihat dari fundamentalnya sendiri cukup lumayan merah. Ini supaya tidak terjadi sesuatu yang malah membuat cuan mania lebih rugi. Dan resistennya sendiri bagi kami adalah di 154 dan resisten kedua ada di 165, sehingga kita harus masih menunggu untuk dia terjadi pullback. Ini yang masih perlu kita perhatikan di dalam beberapa hari ke depannya. Dan selanjutnya untuk emiten kedua, yaitu emiten daripada Indika Energi yang akan kita bahas. Jadi kalau kita perhatikan Indi itu tampak hari ini dibuka di harga 1710 dengan rentang harganya adalah di 1690 sampai dengan 1745, dan ditutup di harga 1730 atau menguat 20 poin atau 1,17% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin, itu hari Jumat kemarin yang di 1710 rupiah.
Dan kalau kita perhatikan pergerakan dari price Indi di saat penutupan itu tampak di hari ini itu mulai terjadi pullback, cuman perlu tetap kehati-hatian dari cuan mania. Untuk Indi sendiri hari ini itu tampak terjadi volume perdagangan itu sebesar 30,66 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 9,01 triliun dengan price earning ratio itu lumayan tinggi di 25,89 kali. Dan Indi sendiri di perdagangan hari ini tampak memiliki average price di 1725,1 rupiah. Kalau kita perhatikan hari ini di perdagangan hari ini paling banyak Indi diperdagangkan adalah di harga penutupan, yaitu di 1730 itu sebesar 54.881 lot dengan 1159 kali transaksi. Dan saat penutupan sendiri kalau kita perhatikan tampak volume di bidnya itu paling banyak antrean adalah terjadi di harga 1710 itu sebesar Rp6.620, dan di offernya sendiri itu tampak antrean paling banyak itu ada di harga 1745 sebesar 7.220 lot. Dan dari sisi price diary daripada Indi sendiri itu tampak dalam 30 hari up and down itu Indi ditutup hijau sebanyak 11 hari dan ditutup merah sebanyak 10 hari. Sedangkan kalau kita perhatikan dari rentang harga Indi dalam satu bulan adalah di 1595 sampai dengan 1825, sedangkan dalam year to date-nya juga itu rentang harganya ada di 1255 sampai dengan 2390 rupiah. Hingga kalau kita perhatikan secara monthly itu tampak harga Indi ini sudah cukup lumayan mahal, akan tetapi kalau dilihat secara year to date ini masih sedikit di bawah harga rata-rata dalam year to date. Dan dari sisi bandar detektornya sendiri untuk Indi itu tampak dalam satu minggu terakhir ini kalau kita perhatikan bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan big akumulasi, demikian juga dengan top 3 broker maupun top 5 broker, di mana broker ZP itu sebagai top net buyer-nya di harga 1652 dan broker AK adalah sebagai top net seller-nya. Dan stokastiknya sendiri untuk Indi ini cukup lumayan cantik atau menggembirakan, karena kalau kita perhatikan itu tampak walaupun percentage D masih berada di pada bawah percentage K, akan tetapi masih bergerak ke atas. Jadi kalau kita perbesar tampak dia bergerak berusaha menuju untuk terjadinya golden cross, tapi belum terjadi hari ini, dan bagusnya masih bergerak ke atas, sehingga kemungkinan harga masih ada kemungkinan bergerak ke atas. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi volume, tampak volume perdagangan Indi hari ini menurun jika dibandingkan dengan volume perdagangan di hari Jumat kemarin, serta dari sisi volume 20 hari rata-rata juga volume perdagangan hari ini masih berada di bawahnya. Dan MACD-nya ini masih cukup lumayan bagus kalau kita lihat. Jadi garis MACD ini berada di atas garis signal dan tampak bergerak mendekati arah angka 0, dan dari histogramnya sendiri itu tampak sudah bergerak menjauhi angka 0, sehingga terkonfirmasi ini tren sudah berubah, itu mengalami uptrend. Dari sisi EMA-nya sendiri itu kalau kita perhatikan daripada Indi, jadi kalau kita perbesar untuk EMA-nya sendiri itu tampak EMA 5 itu hari ini berhasil memotong dari EMA 13, dan EMA 8 juga berhasil memotong EMA 13, sehingga secara minor trend ini tren sedang bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat tampak juga EMA 5 ini sedang berusaha memotong dari EMA 20, dan EMA 20 juga tampak sedang berusaha untuk menembus EMA 50. Ini cukup lumayan memberikan signal yang cukup bagus, tapi tetap juga perlu kehati-hatian. Walaupun dari sisi harga batu bara sendiri untuk Indi ini lagi berada di atas, jadi lagi berada di puncak-puncaknya, apalagi di akhir tahun ini winter, kebutuhan batu bara dunia ini cukup lumayan bagus.
Dan bagi kami untuk Indi ini memiliki support pertama di Rp1.600 dan support keduanya di 1.500, sedangkan resisten pertama ada di 1.875 dan resisten kedua ada di Rp2.050. Dan yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah BJBR. Jadi kalau kita perhatikan BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten itu tampak hari ini dibuka itu di harga 1380 dengan rentang harganya adalah 1370 sampai dengan 1415 dan ditutup di 1400 atau menguat sebesar 25 poin atau 1,82%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat kemarin yang di 1375 rupiah. BJBR sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 4,58 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 13,77 triliun di mana price earning ratio-nya ini cukup lumayan murah di 7,28 kali. Dan BJBR tampak hari ini diperdagangkan itu dengan average price di 1398,9 rupiah. Kalau kita perhatikan hari ini itu tampak BJBR paling banyak diperdagangkan di harga penutupan yang di 1400 itu sebesar 9.506 lot dengan 311 kali transaksi. Dan saat penutupan sendiri untuk bid overnya kalau kita perhatikan itu tampak antrian paling banyak di 1375 itu sebesar 1.313 lot. Sedangkan di overnya sendiri itu paling banyak antrian ada di 1420 rupiah sebesar 5.381 lot. Dari sisi analitiknya sendiri untuk price daripada BJBR itu tampak BJBR ditutup hijau sebanyak 8 hari dalam 30 hari kumulatif up and down dan ditutup merah sebanyak 8 hari juga. Dan rentang harga daripada BJBR itu tampak dalam 1 bulan terakhir itu di 1330 sampai dengan 1430 dan dalam year to date-nya itu rentang harganya di 1205 sampai dengan 1855 sehingga kalau kita bandingkan dengan harga BJBR saat ini itu secara bulanan rentang harga bulanan harga BJBR sudah lumayan cukup murah kan tetapi kalau dilihat dari year to date-nya sendiri ini harga BJBR masih berada di bawah harga rata-rata dalam year to date. Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 975,97 juta di emiten BJBR dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy juga sebesar 1,76 miliar. Sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 27,21 miliar rupiah. Kalau kita berpindah ke newsnya sendiri untuk BJBR itu tampak news yang cukup lumayan memberikan positif. Itu adalah Bank BJB itu sahabat predikat top 20 financial institution yang di tahun 2021 ini. Dan kalau kita lihat dari key statistiknya sendiri dari BJBR itu earning per share-nya itu tampak bertumbuh baik dari kuartal 1 maupun ke kuartal 3 dan dari 2018 maupun ke 2021 itu tampak bergerak ke atas sehingga cukup lumayan bagus dari sisi EPS. Dan dari sisi valuasinya sendiri untuk BJBR itu tampak price book value ratio dari BJBR itu masih lumayan boleh dikatakan murah, itu hanya sebesar 1,11 kali. Dan dari price earning ratio-nya itu seperti yang tadi kita sampaikan itu ya di 7,28 kali, ini masih cukup lumayan murah. Dan yang paling menarik adalah dividend yield-nya itu adalah sebesar 6,84%. Jadi kalau kita bandingkan dengan bunga deposito berjangka saat ini yang hanya di 3,5%, maka BJBR ini cukup lumayan bagus untuk para pengejar dividen hunter. Dari sisi profitabilitasnya juga kalau kita perhatikan dari net profit margin maupun dari return on equity daripada BJBR ini cukup lumayan bagus karena berada di atas 2 digit. Ini perkembangannya cukup lumayan bagus karena kalau perusahaan yang profit terus tentu saja dia akan bergerak lebih besar lagi.
Dari sisi liquidity-nya kalau kita lihat dari quick ratio-nya itu juga bagus juga karena berada di 112% atau 12% di atas dari kemampuan membayarnya dengan menggunakan aktiva lancar daripada BJBR untuk utang lancarnya. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada BJBR, itu kalau kita perhatikan BJBR dalam 1 minggu terakhir, bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan small distribution, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp1.364 dan broker ZP adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stochastiknya ini cukup keren, cukup bagus karena sedang bergerak ke atas. Pergerakannya lumayan kencang dan dari sisi volumenya itu tampak kalau kita berbesar volume daripada BJBR hari ini itu hampir sama dengan di hari sebelumnya, di hari Jumat kemarin, walaupun sedikit lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan hari Jumat. MACD daripada BJBR itu tampak hari ini itu sedang berusaha untuk terjadi memotong garis signal. Dan tampak juga histogram ini sudah mendekati angka 0 sehingga kalau besok terkonfirmasi ini naik di atas angka 0 dan terjadi perpotongan, maka tren ini akan menuju ke uptrend. Dan kalau kita perhatikan dari EMA-nya sendiri, jadi kalau kita perbesar untuk EMA-nya sendiri daripada BJBR itu tampak hari ini EMA 20 ini tampak memantul, tidak jadi memotong ke bawah untuk EMA 50-nya, dan hari ini itu kalau kita perhatikan tampak EMA 5 yang garis hitam kecil ini memotong EMA 8 dan tampak juga EMA 13 juga sedang bergerak ke atas, sehingga secara minor trend ini untuk BJBR ini sedang bergerak uptrend, sehingga bagi kami untuk BJBR ini memiliki support pertama itu di 1370 dan support keduanya di 1335, sedangkan resisten pertama itu ada di 1455 dan resisten kedua ada di 1480 rupiah. Jadi kalau kita perhatikan hari ini itu tampak perdagangan di bursa itu cukup lumayan kecil, apakah karena pemberlakuan dari penghilangan kode broker yang dimana yang pengikut bandarmologi mungkin perlu penyesuaian di beberapa minggu ke depan ini. Jadi demikianlah analisa 3 buah emiten yang bisa kami sampaikan, yaitu emiten yang dimiliki PSAB, itu J Resources Asia Pasifik, kemudian INDY yang dimiliki oleh Indika Energi, serta BJBR yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang bisa kami sampaikan di tanggal 6 Desember 2021 ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.